Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini saya Nurjana dengan NIM 4231911009 dan rekan saya Rizky Fauziah 4231911003. Jadi pertama-tama kami akan membahas tentang nama dari ide usaha. Jadi kami sependapat untuk memiliki nama ide usaha kami itu Cozy and Pastry Bakery. Nama merupakan ekspresi dari brand dan dapat memberikan pengaruh yang positif untuk mendapatkan hati konsumen. Sebuah nama brand yang tepat tidak hanya menjadi pembeda dengan brand lainnya. Nama brand lebih dari sekedar fungsi, diferensiasi, tetapi sekaligus dapat memberikan value dan asosiasi yang dikaitkan dengan persepsi terhadap kualitas dan kepuasan dari konsumen. Nama yang efektif adalah sinyal pertama yang ditangkap konsumen dan akan membentuk makna positif di benak mereka. Sehingga dampak yang ditimbulkan oleh nama brand yang tepat adalah keberhasilan produk atau jasa tersebut. Perumusan sasaran pelanggan. Jadi sini ada beberapa tahap. Tahap pertama yaitu identifikasi dan perumusan segmen spesifikasi pelanggan yang akan dijadikan sebagai sasaran penjualan. Yang B, penentuan area atau wilayah yang akan menjadi target ideal jangkauan penjual dalam 6 bulan penjualan dan 6 bulan selanjutnya. Yang C, identifikasi kesulitan yang benar-benar dihadapi oleh calon pelanggan untuk mendapatkan informasi tentang produk atau layanan yang ditawarkan oleh kelompok usaha. D, perumusan strategi dan media untuk membuat calon pelanggan mengetahui produk atau layanan yang ditawarkan. E, perumusan strategi dan cara untuk membuat calon pelanggan tertarik dan akhirnya memutuskan membeli produk atau layanan yang ditawarkan. F, identifikasi kesulitan dan kendala-kendala yang benar-benar dihadapi oleh calon pelanggan untuk mendapatkan atau membeli produk atau layanan yang ditawarkan dengan kualitas yang tetap terjaga. Jadi, penentuan media atau platform pemesanan produk atau layanan yang paling cepat, akurat, dan murah. Online atau offline atau hybrid. Perumusan metode delivery atau pengiriman produk atau layanan yang tepat dan efisien. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran yaitu logika pemasaran yang diharapkan mencapai sasaran-sasaran pasarannya. Dapat juga dinyatakan tindakan yang mengarah pada usaha pemasaran dalam kondisi persaingan dan lingkungan yang berubah agar tetap dalam tujuan utama. Tahapan perencanaannya, 1, menentukan kebutuhan dan keinginan konsumen. Sejauh sebelum pemasaran itu dimulai, wajib menentukan kebutuhan dan keinginan konsumen. Caranya adalah cari tahu produk apa yang dibutuhkan, serta keinginan calon pelanggan dan yang belum terpenuhi. Dengan mengetahui kebutuhan konsumen, kita dapat menemukan segmen pasar dan karakteristik yang kita tuju. Bukan hanya itu aja, riset membawa kita menentukan ada atau tidaknya kompetitor yang berpotensi jadi pesaing berat. Yang kedua, memilih sasaran pasar. Sejalan dengan hasil riset dan analisis yang kita lakukan dalam tahap menentukan pelanggan, kita harus memilih sasaran pasar atau target market. Sasaran pasar yang kita tuju yaitu sekelompok konsumen yang jadi sasaran usaha pemasaran kita. Adapun cara pemilihan target market itu memakai pisau bedah analisis berdasarkan geografis dan demografis. Kebijakan yang kita lakukan ini nantinya dapat membantu kita memilih sasaran pasar. Nah, tahapan perencanaan strategi pemasaran yang kita lakukan adalah memilih sasaran pasar, diantaranya adalah pasar individual, pasar khusus, dan pasar segmentasi. Pasar individual ini adalah jenis pasar yang bisa kita terapkan berdasarkan pesanan. Pasar segmentasi adalah jenis pasar yang terdiri dari suatu kelompok pelanggan dengan kebutuhan tertentu, karakteristik tertentu, ataupun perilaku yang berbeda dalam pasar tertentu. Yang ketiga, menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan. Keberadaan kompetitor bukan tak mungkin menghambat produk kita di pasaran. Maka dalam strategi pemasaran kita harus mengamati pesaing dalam mempelajarinya. Apa saja keunggulannya, kelemahannya, bandingkan dengan produk kita. Kelemahan kompetitor merupakan celah bagi produk kita untuk menawarkan keunggulannya. Misal,
produk kompetitor tidak dikemas rapi. Jadi kita lebih bisa mengamati dari kompetitor kita, sehingga produk kita bisa lebih di atas dari mereka. Dan agar kita bisa memenuhi permintaan pasar, kita fokus pada strategi orientasi pelanggan, kualitas produk, kenyamanan pelanggan, inovasi produk dan layanan, dan kecepatan. Yang keempat itu memilih strategi pemasaran. Bauran pemasaran atau market mix yaitu seluruh kegiatan terbaik sebagai strategi pemasaran. Kita supaya memenuhi kebutuhan pasar yang terdiri dari 4 elemen dasar atau 4P. 1. Produk. Output dari bisnis kita adalah barang atau jasa yang kita tawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, price atau harga yang kita tentukan dalam memasarkan produk merupakan besar pengorbanan konsumen mengeluarkan biayanya untuk mendapatkan apa yang jadi kebutuhannya. Yang ketiga, promotion. Pada hakikatnya, promo adalah metode komunikasi yang kita pakai dalam mengenal produk pada konsumen dalam sebuah target pasar. Promosi dilakukan dengan benar, maka akan menciptakan citra produk atau brand image pada konsumen. Ada banyak metode promosi, seperti memasang iklan di baliho atau media massa, personal selling, public relation, word of mouth, atau online marketing. Yang keempat yaitu place. Pemilihan tempat adalah untuk melancarkan pemasaran yang strategis. Tapi bagi konsumen, tempat yang kita sediakan adalah upaya untuk mencari kenyamanan dari mereka. Selanjutnya itu manajemen sumber daya bisnis. Sumber daya manusia atau SDM dalam konteks bisnis adalah orang yang bekerja dalam suatu organisasi. Sering pula disebut karyawan. Sumber daya manusia merupakan aset yang paling berharga dalam perusahaan. Manajemen sumber daya manusia ini didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin, dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan kebijakan dan praktik-praktik yang perlu dilaksanakan oleh manajer mengenai aspek-aspek sumber daya manusia dan manajemen kerja. Manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan cara pengelolaan sumber daya insani dalam organisasi dan lingkungan yang mempengaruhinya, agar mampu memberikan kontribusi secara opsional bagi pencapaian organisasi. Fungsi manajemen sumber daya manusia dalam bisnis itu terbagi dua, ada fungsi manajemen terdiri dari 5 aspek. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan, yang kedua fungsi pengorganisasian, yang ketiga fungsi pengarahan, yang keempat fungsi pengkoordinasian, dan kelima fungsi pengontrolan atau pengawasan. Yang kedua fungsi operasional dan terdiri dari 5 aspek juga. Yang pertama fungsi pengadaan, yang kedua fungsi pengembangan, yang ketiga fungsi pemberi kompensasi, yang keempat fungsi integrasi, dan kelima fungsi pemeliharaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rizky Fauzia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan aspek keuangan dan kelayakan usaha. Aspek keuangan dalam analisis kelayakan bisnis. Aspek keuangan pada studi kelayakan bisnis digunakan untuk menilai keuntungan perusahaan yang meliputi perolehan sumber dana, estimasi pendapatan, dan jenis investasi beserta biaya yang dikeluarkan selama investasi, serta proyeksi laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba, rugi, neraca, dan arus kas. Dari aspek keuangan tersebut dapat diberikan penilaian apakah sebuah usaha dapat dinyatakan layak atau tidak untuk dijalankan dengan beberapa alat analisis. 1. Proyeksi arus kas merupakan laporan yang ada dalam perusahaan dalam satu periode tertentu, yang melaporkan berapa uang yang masuk dan keluar. Kedua, proyeksi rugi laba merupakan laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, rugi, laba dalam periode tertentu. Ketiga, proyeksi neraca merupakan laporan yang sistematis tentang aset, hutang, serta modal suatu perusahaan pada saat tertentu. Analisis kelayakan usaha dapat diukur dengan metode-metode perhitungan keuangan, seperti dengan metode analisis
NPV atau Net Present Value, IRR Internal Rate of Return, PI Probability Index, dan PBP Payback Period. NPV itu merupakan perhitungan dari manfaat yang diperoleh proyek dalam jangka waktu analisis yang ditarik pada nilai uang saat ini. Merupakan suatu ukuran yang mencerminkan manfaat proyek dibandingkan dengan tingkat bunga konto. PI atau perhitungan ini digunakan untuk melihat berapa kali lipat penerimaan yang diperoleh dari biaya yang akan dikeluarkan. Sedangkan PBP merupakan ukuran untuk mengetahui selanjutnya, Nur. Pembuatan video bisnis launching. Berikut adalah beberapa hal yang perlu Anda perhatikan ketika membuat rencana video marketing. Pertama, target audience. Pahami audiens yang ingin ditargetkan untuk video marketing yang Anda buat. Kedua, setiap segmen audiens memiliki kriterianya masing-masing sehingga tujuan yang dicapai dari video marketing pun berbeda-beda. Setelah memahami target audiens, kini saatnya tentukan tujuan apa yang bisa dicapai melalui video marketing. Ketiga, media publikasi. Menentukan media publikasi mana yang ingin Anda gunakan untuk menerbitkan video marketing adalah hal penting. Sebab setiap platform video memiliki karakteristik dan ketentuan berbeda-beda. Anda harus mempertimbangkan ketentuan dari platform penerbit video agar bisa menampilkan video marketing yang optimal dan efektif dan mudah dijangkau oleh konsumen. Keempat, waktu rilis. Anda juga perlu menentukan kapan video marketing akan dirilis sehingga Anda bisa memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat video. Kelima, anggaran. Berapa biaya yang perlu Anda keluarkan untuk membuat video marketing dari proses persiapan sampai video dirilis. Hal ini harus dihitung dengan cermat agar tidak mengeluarkan biaya berlebih dengan hasil minim. Cara membuat video marketing. Yang pertama adalah buat skrip video. Sama seperti kita membuat jenis video lainnya, video marketing pun membutuhkan skrip. Yang kedua, pilih kamera yang sesuai. Terdapat banyak pilihan kamera yang bisa Anda gunakan untuk membuat video marketing. Kamera smartphone sekalipun juga dapat membuat video. Hal yang terpenting adalah memahami cara penggunaan kamera. Yang ketiga, pahami teknis pengambilan kamera. Secara umum ada beberapa teknis. Ada frame rate adalah jumlah gambar yang ditampilkan setiap detik dalam video yang ditunjukkan dalam frame per second. Pengatur frame rate paling dasar di banyak kamera adalah 24 fps dan 30 fps. Lalu ada aperture. Adalah ukuran bukaan lensa. Seperti mata manusia, lensa juga membuka dan menutup sesuai cahaya yang masuk. Aperture diukur dengan skala f-stop. Lalu ada shutter speed. Shutter speed adalah seberapa cepat sebuah kamera berkedip. Shutter speed diukur dalam skala 1 kali semakin besar X, semakin cepat shutter speed. Sebaliknya, semakin kecil X, semakin lambat shutter speed. Lanjut. Lalu ada ISO berfungsi untuk mengukur sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Lalu ada white balance berfungsi untuk memberitahu Anda temperatur warna di tempat Anda mengambil gambar.
Misalnya lampu bohlam yang biasa digunakan di rumah menghasilkan yang hangat. Lalu ada fokus. Kebanyakan kamera DSLR memungkinkan Anda untuk mengambil gambar menggunakan fokus otomatis. Atau keempat, siapkan alat pendukung kamera. Alat dasar pendukung kamera. Seperti tripod untuk membantu kestabilan gambar. Kedua, siapkan baterai, cadangan, dan memori. Memory card. Ketiga, mic eksternal dan clip-on. Kelima, ada siapkan talent. Meskipun talent Anda sudah berpengalaman, bukan berarti mereka tidak perlu persiapan. Persiapkan talent jauh-jauh hari agar mereka bisa memahami skrip yang akan mereka sampaikan. Selanjutnya. Keenam, terapkan metode shoot for the edit. Metode mengambil gambar sambil membayangkan bagaimana gambar tersebut akan diedit. Jadi, kameramen bisa mengambil footage yang cukup dan editor bisa mengeditnya dengan mudah. Ketujuh, merapikan footage. Footage ini adalah model untuk membuat video marketing yang mengesankan. Berikut adalah langkah merapikan footage yang efektif. Pertama, siapkan hard disk eksternal. Jumlah footage yang Anda ambil sangat banyak dan bisa menghabiskan tempat penyimpanan di komputer yang akan mempengaruhi kinerja komputer Anda. Kedua, pisahkan video yang akan digunakan dari footage. Buat satu folder terpisah yang berisi footage yang akan digunakan. Jadi kita tidak bingung footage mana yang berguna dan mana yang bisa dihapus. Yang ke-8 adalah edit video. Sampai langkah ini kita sudah memiliki footage pilihan yang akan diedit. Saatnya memilih software video editor yang dapat kita gunakan. Beberapa software video editing yang populer adalah Blender dan lain-lainnya. 9, pilih background musik. Dan yang ke-10 adalah rekam voice over. Voice over yaitu audio narasi yang tidak diucapkan oleh talent di depan kamera. 11 adalah rilis video. Terdapat berbagai pilihan untuk merilis video marketing Anda. Dapat dirilis pada YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, atau bahkan platform lainnya. Kesimpulan, membuat video marketing adalah salah satu usaha Anda untuk pasar yang mulai bergeser dari kebiasaan menonton televisi menjadi menonton video secara online. Kabar baiknya tidak seperti iklan di televisi. Video marketing bisa dimanfaatkan oleh siapa aja, bahkan pelaku usaha kecil dan menengah. Sekian dari kelompok Cozy and Pastry Bakery. Atas kurang dan lebihnya mohon maaf, dan atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak ya? Aku tengok dulu. Apa videonya? Betul ya? Enggak, ini kami video. Angkat ya? Hah? Apa? Orang angkat lagi. Ya. Ya udah. Udah dulu ya. Ya, video. Ya kirim ya sama aku. Ya, ya udah. Makasih loh. Ya, matiin dulu ya. Ya.